Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Salsabila Nurfozia dengan NIM 124011183, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Septian Utu Sugiatno MPD, yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. I got so much motherfucking design on right now. Sejarah bahasa Indonesia bisa kita lihat dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bisa kita lihat bahwa bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama itu adalah tahap sebelum kemerdekaan, dan yang kedua itu tahap sesudah kemerdekaan, yang ketiga itu sejarah penamaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir, yang keempat, adalah proses perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas 2 tahap saja, yaitu tahap sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Baiklah, tahap sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia merupakan dialek bahasa Melayu pada masa penjajahan Belanda. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perhubungan yang luas. Pada 28 Oktober 1928, bahasa Melayu ini dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Kenapa dirubah? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa dirubah? Ya, karena kalau seandainya masih menggunakan bahasa Melayu, nanti malah dipikirnya bukan kepunyaan Indonesia, maka dari itulah diubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, bangsa Jepang ini benar-benar melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, hal ini berdampak positif bagi bangsa Indonesia, karena jadinya bahasa Indonesia bisa digunakan dalam berbagai aspek. Nah, untuk tahap yang kedua, yaitu tahap sesudah kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945 telah diresmikan undang-undang yang di dalamnya ada salah satu pasalnya yaitu pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, jadi kedudukan bahasa Indonesia ini tidak lagi sekedar menjadi bahasa nasional, tetapi menjadi bahasa negara juga. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan yang begitu pesat, dan jumlah pemakaian bahasa Indonesia itu terus bertambah. Maka dari itu, pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru membentuk suatu lembaga yang mengurus tentang masalah kebahasaan dan diberi nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, pada era globalisasi, pada saat ini bahasa Indonesia bisa dibilang terancam punah karena banyak dari kita, masyarakat Indonesia ini lebih bangga menggunakan bahasa asing. Contohnya, masyarakat Indonesia ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, bahasa Korea ketimbang bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ini merupakan satu-satunya bahasa yang bisa kita gunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, jadi seharusnya kita sadar bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang mempersatukan Indonesia. Baiklah, sekian video tentang penjelasan sejarah perkembangan Indonesia. Saya Farika Salsabila Nurfozia, pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.